Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-33. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Sahabat ODB, ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Judul renungan hari ini, Dia Menenangkan Badai, ditulis oleh Estera Piroska Escobar. Jim dengan berapi-api menceritakan tentang permasalahan yang dihadapinya di kantor. Perpecahan, sikap suka menghakimi, dan kesalahpahaman di antara rekan-rekan satu timnya. Setelah 1 jam mendengarkan kekhawatirannya, saya menyarankan, mari kita bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang Dia mau kita lakukan dalam situasi seperti ini. Kami pun duduk diam selama 5 menit, kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Kami berdua merasakan damai sejahtera dari Allah turun menyelimuti kami. Kami merasa lebih tenang saat merasakan kehadiran dan tuntunannya, sehingga kami merasa percaya diri untuk kembali menghadapi masalah yang ada. Petrus, salah seorang murid Yesus, juga membutuhkan kehadiran Allah yang menenangkan. Suatu malam, ia dan murid-murid lainnya sedang berlayar melintasi Danau Galilea ketika terjadi badai besar. Tiba-tiba saja Yesus muncul dengan berjalan di atas air. Tentulah hal itu mengejutkan para murid. Yesus meyakinkan mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Petrus sontak bertanya kepada Yesus apakah ia bisa datang menghampirinya. Lalu ia turun dari perahu dan berjalan menghampiri Yesus. Namun tidak lama kemudian ia sudah kehilangan fokus dan tersadar akan bahaya yang mengancam serta situasi tidak masuk akal yang sedang dialaminya. Ia pun mulai tenggelam. Lalu Petrus berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Dan dengan penuh kasih Yesus menyelamatkannya. Sahabat ODB, seperti Petrus kita dapat belajar bahwa Yesus, anak Allah, selalu menyertai kita, bahkan dalam badai kehidupan. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, badai kehidupan apa yang sedang Anda alami hari ini? Apa yang dapat Anda lakukan untuk mengalihkan fokus dari permasalahan yang sedang Anda hadapi kepada pribadi yang dapat menenangkan badai itu? Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sanggup dan berkuasa untuk menenangkan badai dalam hidup kami. Tolonglah kami mempercayai-Mu. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu.
karena Engkau telah memberkati kami kembali melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.